Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan Yesus memberkati kita semua yang ada di tempat ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami mengucap syukur Tuhan, karena kami bisa hadir di tempat ini. Itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Kami datang bukan karena rutinitas kami, tapi karena kami rindu untuk memuji dan menyembah Engkau Bapa. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat kami, mengurapi setiap kami, baik yang ada di tempat ini juga yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami berdoanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus yang menyelamatkan kami. Haleluya. Amin. Lebih dari yang telah ku minta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku
yang kami muliakan, Engkau yang kami tinggikan. Kami akan bersorak-sorak buat Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Saya undang bangkit berdiri. Sambil tepuk tangan ya. Kasih Tuhan, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Berkat Tuhan, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku. Oh, kuasanya Tuhan, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Tuhan kita itu sangat baik, besar dan layak dipuji, layak ditinggikan. Masih saya berikan ruang waktu untuk yang bersaksi di sini sebelum anak sekolah minggu didoakan. Kasih-Nya lebih dari hidup kita. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Shalom. Kita masih diberikan kesempatan untuk waktu untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan yang luar biasa, saudara ya. Kalau pagi hari ini rasanya saya didorong oleh Tuhan langsung saksi, ya saudara ya. Ya secara manusia memang saksian ini adalah melayani Tuhan. Meskipun karena kebaikan Tuhan itu harus kita saksikan supaya orang-orang mengerti bahwa Tuhan itu baik, saudara ya. Dan pagi hari ini kami waktu Selasa, tidak salah ya, Piki Pasuruan. Saya kemarin waktu itu saksi, saya mau menjalankan tugas kita. Tugas saya untuk melayani Tuhan. Kalau saya diutus oleh Tuhan, meskipun saya bodoh, tapi aku siap untuk melangkah, untuk melayani Tuhan. Memang sangat berat, saudara, saya waktu mau ke Pasuruan ini untuk mendoakan orang yang menyembah
berhala, ya, saudara ya, nyembah foto-foto orang meninggal itu, saudara, dipajang semua di penyembahan. Semuanya itu banyak, saudara. Keponakan saya itu semuanya ada 11. Belum orang tuanya, papa, mama, belum engkong dan bobonya, semuanya ada di situ seperti film yang akan dimainkan itu, saudara ya. Saya kemarin itu ke sana, saudara ya, saya mendoakan untuk ponakan saya, ponakan suami saya. Saya rasanya gini, saya enggak takut karena saya mau berangkat ini meminta doa supaya saya kuat dan berani untuk berkata-kata, saudara. Enggak gampang saya mengatakan seperti menghadapi orang yang kaya atau menghadapi orang yang belum mengenal Tuhan itu enggak gampang, saudara. Rasanya saya waktu itu menghadapi, saya senang sekali. Ada rasa sukacita. Rasanya enggak takut sama sekali, saudara. Saya ngomong, saya ke sini ini ya, saya ngumpulkan saudara-saudara saya, keponakan suami saya ini, saya bukan ngelencer atau bukan senang-senang untuk ke tempat ini. Karena untuk menyelamatkan kalian kalau mau untuk kita selamatkan ini, saya nih karena tugas kita sebagai hamba. Kita dipercaya oleh Tuhan tuh suruh untuk ke pasuruan untuk menyelamatkan kalian. Sehingga kalian ini karena masih bujang-bujang ya, saudara ya. Enggak ada yang kawin, enggak ada yang nikah, saudara. Semuanya bujang. Perempuan-perempuan itu bujang semua. Dia menanggung jawabkan untuk penyembahan orang tua itu. Saya ingatkan, kalian kalau ada yang sudah menikah, itu tidak apa-apa. Kalau memang orang Katolik ya saudara, semua kan bisa. Tapi kalau kita tidak bisa, saudara ya. Akhirnya dia tuh ngomongin tidak saudara ya, tidak nyaman. Bagaimana ya, saya ini kan takut karena ada pesan-pesan yang meninggal itu pesan. Kalau kalian tidak mampu, teruskan siapa yang terakhir untuk meneruskan penyembahan ini. Nah, saya bingung, saudara. Nah, saya kalau melihat yang terakhir, siapa? Karena mereka belum ada yang menikah. Ya, saudara, perempuan sudah meninggal semua. Kakak-kakaknya tuh, adik-adiknya sudah meninggal. Orang 11 tinggal 5. Orang lakinya 2, perempuannya 3. Nah, yang satu ini sakit, saudara. Terus yang satunya keponakannya lagi sakit lagi. Perempuan sudah rambutnya tuh sudah di kemo, saudara ya. Nah, itu ya, saudara. Mereka tidak akan melepaskan untuk penyembahan karena mereka sudah ada pesan orang yang meninggal itu sudah pesan bagi mereka. Pokoknya penyembahan ini jangan sampai ditinggalkan. Harus dirawat dengan anak yang terakhir, siapa yang mau merawat. Saudara bingung, saudara ya. Karena mereka juga, aku ngomong, takut itu bukan takut dengan orang mati. Takut ambek Tuhan sing percaya. Karena mereka meskipun dia katanya Katolik cuma ngomong, saya akan ikut gereja karena aku ingin meninggal saya ini menjadi orang yang terbaik atau masuk surga. Itu katanya, saudara. Akhirnya dia mengikut tapi tidak pernah ke gereja atau tidak pernah melihat Alkitab isinya apa, dia tidak pernah. Katanya, ini disuruh baca ini mesti ngantuk. Nah, saudara, itu jawaban-jawaban yang tidak enak, rasanya yang tidak nyaman. Makanya mereka tidak akan kuat dan tidak mampu untuk untuk penyembahan itu, saudara ya. Karena saya di situ kokonya sudah tak bilangi, itu sebetulnya enggak apa-apa. Katanya dia Katolik, saudara. Iya memang enggak apa-apa. Kalian kan sudah rumah tangga. Ya, semua sudah rumah tangga. Yang pertama itu rumah tangga adalah yang nomor 2, itu sudah rumah tangga kuat, mampu dia menghadapi itu. Karena mereka adik-adiknya yang tidak mampu, yang meninggal ini yang belum keluarga. Jadi mereka tidak mampu, akhirnya saat ini saudara meninggal. Kalau masih merumpul di tempat itu banyak yang meninggal, tapi yang sudah yang ada yang di Bali, ada yang di Melingi, ya saudara itu tidak meninggal karena mereka sudah sembuhkan Tuhan ya. Karena mereka keluar dari rumah itu, akhirnya dia sembuh, saudara. Makanya sebetulnya saudara, saya waktu dulu itu dia kemana-mana bawa oksigen, saudara. Dia kemanapun dia bawa oksigen. Sebetulnya kalau mereka tuh rasanya kayak mati opore begitu, saudara. Akhirnya dia pulang ke rumahnya mertuanya, dia pulang ke rumah orang tuanya. Dia di sana akhirnya saat hari ini sembuh total, saudara, disembuhkan oleh Tuhan karena mereka juga mengenal Tuhan, ya orang Kristen, saudara ya. Tapi aku percaya adik-adiknya ini masih menggandoli penyembahan itu. Jadi saya mau ngomong,
Kalau memang aku datang tempat ini mengomong kamu, bicarakan soal ini kamu tidak terima dan kamu tidak mengakui aku tidak apa-apa. Asal kalian ini semua selamat, ya. Karena aku percaya pagi hari ini, saudara, saya ke Pasuruanku memang menjadi berkat sungguhan, saudara. Saya datang ke tempat sana itu saya tidak tega ya kalau rumah makan ini sepi, saudara, sepi. Akhirnya pada besar, saudara, rumah makan itu, saudara. Akhirnya saya ngomong, ya. Saya datang tuh ya, saya tidak pernah takut, saudara, memberkati meja-meja yang kosong, saudara, ya. Meja ini semua saya berkati Tuhan, kubetnya meja yang kosong ini. Aku percaya pasti akan ada tamu dan pelanggan-pelanggan yang datang. Ya benar, mujizat yang terjadi, saudara, ya. Akhirnya saya ngomong-ngomong, waktu itu, saudara, ada telepon kering-kering, ada telepon, itu pesanan masakan, saudara. Akhirnya pesanan terus menerus, saudara. Akhirnya mujizat yang terjadi, dia ngomong sampean, Kim iki datang ya membawa berkat, amin. Aku tolong ya Kim, aku doakan ya Kim ya, aku soalnya rumah makan ki kemarin tidak ada orang, seperti kayak orang gila, tinggal tidak ada orang masuk. Saya kadung belanja, tidak dibelanja, gimana nanti kan ada pesanan, bingung, saudara, ya. Akhirnya orang dua, orang apa, tidak saya terima banyak orang, karena banyak online yang pesan-pesan itu, saudara. Tapi dia sepi sama sekali. Akhirnya saya duduk di tempat situ, saudara. Akhirnya luar biasa berkatnya, saudara, ya. Akhirnya senang sekali. Ya saat ini minta nomor telepon sini supaya saya bisa mendoakan mereka juga, saudara. Ini sesetan yang satunya yang saya di Bungkuras yang di ponakan saya yang saya doakan itu ya gitu, saudara. Meja-meja itu sepi, semuanya sepi. Akhirnya saya doakan, saudara. Akhirnya saya mau pulang. Aku datang dari kokonya itu waduh, saudara, luar biasa, 3 meja penuh, saudara. Ya itu ya luar biasa, doa kita sepele, cuma menjamah meja-meja itu, tapi Tuhan kuasanya yang luar biasa, dahsyat. Kata Tuhan apa? Doa itu semuanya, kalau orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, semuanya akan dijawab akan doa kita, ya saudara, ya. Makanya jangan kita takut-takut akan mengikuti doa-doa pujian penyembahan di tempat ini, ya saudara, ya, yang setia kepada Tuhan. Orang yang seperti saya, sebetulnya saya ini bodoh, saudara, karena saya pintar, saya mengikuti Ibu Hartono. Sampai hari ini aku menjadikan pendoa sahabat itu karena Ibu Hartono, saudara. Karena Tuhan menjamah, saya ini orang bodoh, tapi aku dipilih menjadikan pendoa syafaat di tempat ini, juga di Ibu Hartono PD Sungai Yordan, ya. Inilah kesaksian saya supaya menjadikan berkat bagi semua orang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kesaksiannya luar biasa. Kami undang untuk anak-anak sekolah minggu. Ya, puji Tuhan. Mari kita arahkan tangan kita kepada anak-anak yang akan kita doakan. Biarlah kasih Tuhan tak menyertai. Haleluya. Bapak, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan yang sudah Kau berikan buat kami semua, terutama buat anak-anak-Mu yang ada tempat ini, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, Kau akan beri yang terbaik buat setiap anak-anak-Mu yang akan belajar tentang firman-Mu. Kasih-Mu memberkati, kasih-Mu memberi pertolongan buat setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, terutama untuk guru-guru yang mengajar mereka. Biarlah Kau berikan roh, hikmat, akal budi-Mu, sehingga semuanya bisa menuntun buat anak-anak ini menjadi mengerti akan apa yang Kau rencanakan dalam hidup. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari kita sambut firman Tuhan.
Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Bagi yang mulia
kita tetap pujikan pujian ini. Saya minta semua bangkit berdiri. Sambutlah dia, sambut Yesus. Katakan dengan lebih sungguh lagi-lagi. Tinggikan beri dia hormat, pujian dan kuasa Yesus bagi yang mulia. Ku angkat tanganku, kau ku cinta, ku sembah, tetap sekali lagi katakan sambutlah Yesus. Yang mau menyambut angkat tangan saudara. Beri dia hormat, pujian dan kuasa Yesus rasa. Angkat tanganmu, ya Yesus. Kau yang kupuja Tuhan. Ku puja, ku sembah, haleluya. Sekali lagi kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Ayo saudara sembah dia. Ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sembah dia saudara, sembah dia kembali. Oh Yesus, haleluya, haleluya, Yesus, terima kasih. Sambutlah Yesus dengan lemah lembut, katakan sambutlah Yesus, tinggikan namanya ya Tuhan. Dan kuasa Yesus Raja bagi yang mulia. Ku angkat
mendengar pujian kami Tuhan. Hanya Engkau yang mulia, hanya Engkau yang kami puja, kami sembah, kami cinta Engkau ya Tuhan. Karena itu Tuhan, siang hari ini biarlah pujian dan penyembahan kami merupakan dupa yang harum di hadapan-Mu dan bisa menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, tiba saatnya Engkau yang berkata-kata Tuhan. Setelah kami yang hanya bisa memuji dan menyembah Engkau, biarlah saat ini Engkau berkata-kata melalui hamba-Mu yang gak bisa apa-apa ini Tuhan. Engkau tahu hamba-Mu tidak mampu tanpa Engkau. Karena itu Tuhan, bimbing kami, tuntun kami, supaya kami semua boleh mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami siap akan mendengarkannya Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, supaya tidak ada kuasa-kuasa lain yang mengganggu kami, yang akan merampas firman-Mu. Tidak ada lagi, karena kami akan tolak di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami hancurkan, usir keluar dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, beracaralah Tuhan, bekerjalah Roh Kudus, kami siap semuanya, baik mendengarkan firman-Mu maupun melakukannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, bersukacita. Tidak lemes-lemes ya saudara ya. Saya itu kalau muji Tuhan, kalau tepuk tangan itu ya saudara, harus yang semangat ya. Ya, saya sudah tua tapi saya tidak mau loyo. Saya tetap mau semangat. Apalagi yang muda-muda. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Walaupun saat ini saudara, dalam kehidupan kita ya, baik di negara kita Indonesia tercinta, baik di luar negeri dan semuanya, semua pasti mengalami kesulitan karena pandemi ini dampaknya banyak sekali ya. Ekonomi semua macet saudara. Kalau saya lihat mereka semua tuh pada sambat, apalagi semua barang naik, bener gak? Waduh, Lombok naik enggak karu-karuan, Brambang naik enggak karu-karuan. Saya ini enggak tahu karena saya sekarang ini jarang belanja ya, jarang masak. Jadi kalau orang-orang sambat, aduh Lombok ini ngalang-alai daging ya saudara. Tapi kita bersyukur, anak-anak Tuhan tetap bersyukur karena di tengah-tengah kesulitan kita punya Bapa yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin, amin, saudara. Pada pagi hari ini, saudara, banyak kesulitan terjadi di dalam kehidupan kita. Tidak masalah ekonomi, saudara. Masalah sakit penyakit ya. Setelah pandemi, saudara, corona, covid sampai saat ini masih ada. Ya, walaupun sedikit, tapi sudah menanjak naik lagi. Ya, tambah menanjak naik lagi. Bukan sampai di situ tok, saudara. Juga penyakit ini melanda bukan manusia, binatang juga saudara. Jadi bingung saudara ya, saudara sekalian, bukan manusia tok lu, binatang lu kena penyakit. Saudara mungkin tahu ya, saya ini sampai tidak berani makan daging saudara. Tidak berani makan daging, karena sebenarnya sebelumnya itu saya masih makan daging, makan iga, wah iga bakar enak banget, Nggak makan yo, nggak bisa saudara. Tapi setelah teman saya tuh ngasih saya foto, ya, ngasih saya foto. Lah dia tuh cerita, dia itu punya beban ya, saudara. Dia nolong orang-orang desa untuk merawat sapi yang besar-besar, yang mahal-mahal itu, ya saudara, disuruh dirawat, ya. Setelah dirawat, saudara, dikerjakan, dirawat terus.
tiba-tiba kena penyakit PMK. PMK ini saya pikir, apa ya PMK itu? Oh ternyata penyakit mulut dan kuku. Ya saudara, oh itu saudara. Lah setelah teman saya ini ngomong, aduh Bu, hari ini saya rugi 50 juta, hari ini. Nggak tahu besok dan seterusnya. Loh, lah kok gitu? Kok bisa gitu Pak? Iya, terus dia cerita saudara. Dan cerita katanya sapinya tuh 6 udah mati semua. Sudah ngiler-ngiler saudara. Dijual. Maaf, bukan dijual saudara. Ada pembeli yang datang, begitu kena penyakit dibeli. Sapi yang seharga 15 sampai 25 juta dijual cuma 3 juta. Jadi 6 itu dia sudah rugi 50 juta. Saudara, belum nanti. Waduh ya jangan tunggu nanti Pak. Kita doakan aja. Sapi juga kita doakan. Binatang juga bisa doakan. Karena apa? Doa kita tidak pernah sia-sia. Amin. Amin. Saya ceritakan saudara. Anjing saya ya saudara. Keluar dari rumah. Ketobrak sepeda motor. Udah muntah darah. Udah keluar darah. Saudara sudah keluar darah semua. Tetangga bilang, waduh anjingmu itu mati. Tahu saudara apa yang terjadi? Saya doakan. Tuhan Yesus tolong negro Tuhan, namanya negro. Tuhan tolong negro Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, sembuhno sakno sampai mati Tuhan sakno. Tahu saudara, sembuh. Amin. Doa kita tadi Bu Yu sudah ngomong, doa kita ini pasti dijawab oleh Tuhan. Karena Roh Kudus memimpin dan menuntun kita. Seperti yang sudah saya bawakan di PD Sungai Yordan kemarin. Doa kita melalui Roh Kudus itu pasti dijawab oleh Tuhan. Ya. Terus lagi saudara, zamannya ikan lohan. Tahu ya saudara, zaman ikan lohan itu mahal-mahal. Saya itu ke Bali. Lah, ikan lohan saya itu banyak. Saya tinggal, saya serahkan teman saya, tetangga. Tolong ya kasih ono makan. Nanti supaya enggak mati gitu loh. Akhirnya dikasih makan. Dikasih makan saudara. Saking senengnya, arek cilik-cilik dimuakani, akhirnya kolam itu sampai budak. Lah, budak itu ikannya itu sudah mau mati, sudah sekarat, sudah malik gini. Kalau ikan katanya sudah malik gini, berarti sudah mau mati. Saya doakan lagi, saudara. Saya doakan terus dikuras ya, saudara, diganti air, terus saya doakan, Tuhan sakno ini Tuhan, ojo sampai mati. Tuhan tolong sembuhkan ikan ini. Saudara tahu apa yang terjadi? Sembuh saudara. Tidak jadi malik, balik lagi. Amin. Amin. Jadi doa-doa kita tuh tidak pernah sia-sia. Selalu doa apalagi untuk manusia. Untuk binatang saja bisa. Akhirnya saudara, sejak saya dikirimi foto itu sapi ngiler sama gini saudara. Aduh, terus kelihatan begitu ngiler sapi gini terus disembelih. Aduh, saudara, saya ini katanya arek-arek gitu mami kok dilihat. Loh, lah wis kadung kebuka, ya ketok gitu loh saudara ya. Habis itu saudara katanya saudara dibeli terus dibeli saudara. Jadi saudara sejak itu saya paling tidak berani makan daging, saudara. Tapi ya puji Tuhan, di saat hari ini korban ini saya lihat tidak ada sapi yang dikorbankan, kambing, ya saudara. Padahal penyakit ini bukan untuk sapi tok, bisa untuk babi, bisa untuk kambing. Tapi saudara sekalian, kita percaya Tuhan tetap melindungi kita. Amin, amin. Lah sekarang saudara, kita di masa-masa sulit. Saya ke Bali hari raya, di sana saudara banyak yang bangkrut, saudara banyak yang tutup, hotel juga banyak yang tutup, hotel besar pun tutup. Karena apa? Karena pandemi, saudara. Jadi ekonomi ini sangat turun, sangat merosot, saudara. Saudara tahu pabrik kosmetik, lipstick, saudara. Apa? Kosmetik, ya saudara. Itu tutup. Karena apa saudara? Karena tidak ada orang pakai lipstick. Saya baru kali ini loh pakai lipstick.
Saudara, karena apa? Sekarang sudah mulai bisa buka, ya toh. Dulu saudara, enggak pernah ada orang pakai lipstick. Lah kayak apa lipstick kan wong ditutupi? Iya enggak? Perawatan juga orang enggak boleh keluar. Jadi enggak perawatan muka. Akhirnya pabriknya tutup. Lah itu salah satu kesulitan-kesulitan yang terjadi setelah pandemi. Dampak dari pandemi ini banyak sekali. Sehingga mereka banyak yang tutup, mereka banyak yang bangkrut. Tapi kita percaya, kita anak-anak Tuhan. Tuhan pasti melindungi kita. Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Amin. Lah kok mek sitok sing. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan kita melindungi kita, Tuhan memberkati kita, kita pasti akan memberikan kemuliaan yang sekeras-kerasnya kepada Tuhan. Amin. Ya, itu sebagai bukti bahwa kita benar-benar percaya. Di masa sulit ini Tuhan bisa membuka jalan bagi kita semuanya. Amin. Amin. Kita sudah benar-benar merasakan anak-anak Tuhan di masa pandemi ini. Tuhan pelihara, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi. Saudara sekalian, ya anak saya yang masa pandemi, saudara tidak bisa bekerja. Tuhan tiba-tiba kirimkan pekerjaan dan Tuhan memberkati yang rasanya tidak mungkin, yang rasanya mau menembus tembok-tembok yang kokoh kuat kayaknya tidak bisa ditembus. Tapi Tuhan memberikan terobosan sehingga anak saya bisa di tengah-tengah pandemi bisa dapat kerjaan. Dan begitu kerjaan saudara dipikir, aduh kerjaan ini kok cek berarti. Rasanya tidak bisa Mi. Ini loh Mi, apa targetnya 2 ton Mi. Ya apa ini? Ini kita kemana-mana belum tentu orang mau sudah jalan. Doa terus Van, doa terus. Saudara tahu apa yang terjadi? Terobosan yang Tuhan berikan kepada anak saya. Diberi target 2 ton. Tiba-tiba Tuhan buka jalan. Berapa ton saudara? 16 ton. Yang saya bayangkan, yang anak saya pikir 2 ton air iso apa enggak? Bisa apa enggak 2 ton? Tuhan kirimkan 16 ton. Amin. Amin. Bahwa di tengah pandemi saat ini, di tengah-tengah kesulitan ini, Tuhan sanggup berbuat segala sesuatu untuk menolong saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Amin. Tapi ada syaratnya. Bagaimana kita menghadapi kesulitan ini? Bagaimana kita menghadapi dampak dari pandemi yang sangat susah ini? Mari saudara kita baca di dalam Yosua pasal pertama ayat 1 sampai dengan ke-9. Ya, saudara, mungkin ada yang bisa membacakannya. Atau gini saja, saya membacakan yang pertama, saudara yang kedua, dan selanjutnya seterusnya ya. Supaya semua bisa ambil bagian, supaya semua tidak ngantuk, tidak lemas ya saudara. Ya, mari saya akan bacakan yang pertama, sesudah itu saudara yang kedua. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Ya, 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Lima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.
Ya, 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Sembilan, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bukankah kepadamu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Terima kasih ya saudara. Terima kasih kita sudah membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Nah, saudara, tema pada pagi hari ini menghadapi masa sulit saat ini. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang menjadi kehendak Tuhan supaya kita lakukan di dalam menghadapi masa sulit ini? Semua pada sambat, saudara ya, semua sambat, semua mengeluh, sepi. Tapi saudara, ada rahasia pada pagi hari ini. Ada satu rahasia yang Tuhan ingin berikan kepada saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Bagaimana kita ini menghadapi masa sulit ini? Apa yang harus kita lakukan di masa-masa sulit seperti ini? Yang pertama, saudara, yang pertama, kita baca Yosua 1 ayat ke-2. Yosua 1 ayat yang kedua. Ya. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu, saudara. Terus yang kedua, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Jadi saudara sekalian, saat ini saudara dikatakan bahwa saudara bahwa kita ini sesudah hambanya mati, saudara, Tuhan berkata kepada Yosua, ya, kepada Yosua, saudara. Ya. Jadi setelah Musa mati, saudara ya. Setelah Musa ini mati, saudara, hambanya diserahkan kepada Joshua. Diserahkan kepada Joshua, ya. Seberangilah sungai Yordan ini. Karena sungai Yordan ini begitu besar. Sungai Yordan ini begitu keras arusnya. Sehingga untuk menyeberang itu sangat susah. Sangat susah, saudara. Untuk menyeberang itu sangat susah. Karena itu kalau bangsa Israel dikatakan kalau menyeberang sungai Yordan itu mereka sudah takut dulu. Waduh, gimana caranya menyeberang? Karena apa? Karena menyeberang itu sangat berat, ya saudara, sangat berat. Dan dikatakan bahwa kamu harus menyeberang ke sungai Yordan tersebut, saudara. Dan saudara, saat bangsa Israel ini ketakutan, saat bangsa Israel ini rasanya maju mundur. Tuhan berkata, bersiaplah engkau untuk menyeberang ke sungai Yordan. Saudara, dikatakan Tuhan ngomong, bersiaplah. Saudara dan saya saat menghadapi kesulitan, saat saudara menghadapi dampak-dampak dari pandemi ini, saudara, apakah saudara bisa dan sudah bersiap? Amin. Amin. Sudahkah bersiap? Saudara, biasanya manusia tidak siap. Benar tidak? Menghadapi apalagi di depan mata ya, seberang sungai Yordan ini. Kalau
yang saya lihat loh, saudara, saya belum pernah ke Israel, jadi saya belum pernah lihat Sungai Yordan itu katanya besar sekali dan ombaknya itu besar juga. Jadi kalau orang menyeberang sangat susah. Tapi Tuhan ngomong, bersiaplah. Kita menghadapi badai, masalah, persoalan di dalam kehidupan kita. Kita tahu betapa besarnya. Kita tahu betapa kayaknya kita enggak bisa. Tapi Tuhan cuma ngomong, bersiaplah. Amin. Amin. Saudara bersiap? Siap? Nah terus saudara, saya siap Bu, tapi gimana caranya? Ya, saya ini selalu siap, tapi gimana caranya saya siap? Saudara, cara yang kita untuk bersiap, persiapan yang kedua Pak Saudara. Persiapan yang kedua, saudara. Kalau saudara ini mau perang, saudara ini bawa apa kira-kira? Senjata, betul sekali. Jadi siap yang pertama adalah mengadakan hubungan yang intim dengan Tuhan. Siap yang kedua, saudara, kita bawa senjata Allah. Amin. Amin. Kita bawa senjata Allah. Nah, senjata Allah itu apa yang kita baca di dalam Efesus 6 ayat ke-13. Mari mungkin bisa dibacakan. Efesus 6 ayat ke-13. Ya, ayo saya minta ada yang membacakannya. Tidak ada yang bisa membacakan? Saya bacakan kalau gitu. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi persiapan yang pertama, mengadakan mesbah, mengadakan hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang kedua, kita bawa perlengkapan senjata Allah untuk menghadapi masa krisis saat ini, untuk menghadapi masa sulit saat ini. Amin. Amin. Nah, itu yang dikatakan bersiaplah. Di sini dikatakan tadi Yosua 1 ayat yang kedua, ya saudara. Bersiaplah sekarang, bukan nanti, bukan besok. Bersiaplah sekarang. Saat engkau menghadapi masalah, saat engkau menghadapi kesulitan, bersiaplah saat itu juga. Amin. Amin. Bukan nanti, tapi saat itu juga. Bersiaplah. Dan engkau akan mengadakan satu terobosan bersama dengan Tuhan. Bisa menyeberangi Sungai Yordan yang sangat besar dan sangat kuat arusnya. Amin. Amin. Yang kedua sekarang. Ya, yang kedua. Dikatakan tadi bersiaplah yang pertama. Ya, bersiap itu melalui mesbah, melalui perlengkapan. Yang kedua sekarang, saudara, setelah bersiap, yang kedua dikatakan di dalam ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Ya, saya bacakan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Terus ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Di sini dikatakan dalam 3 ayat ini dikatakan kuatkan dan teguhkan hati.
Saudara, saat saudara dan saya, Tuhan ngomong bersiaplah. Kita sudah siap, ya, sudah siap. Terus Tuhan ngomong lagi pesen. Kalau kamu hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu pesan, saudara. Jadi kalau kita ini mau melangkah, setelah bersiap, mau melangkah, Tuhan ngomong, pesen. Saudara misalnya, anak saudara ini mau perjalanan jauh, pasti dipesenin. Hati-hati ya nak, bener? Ya, hati-hati, di jalan, ojo banter-banter, dan sebagainya. Itu pesan. Lah Tuhan juga ngomong, Tuhan juga pesan, ya. Setelah siap, Tuhan ngomong, kuatkan dan teguhkan hatimu. Amin. Amin. Itu pesan. Yang pertama pesan. Saudara, seperti tadi sudah saya berikan contohnya. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-7, tadi ayat yang ke-6. Sekarang ayat yang ke-7 dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa dan seterusnya. Saudara, jadi yang kedua setelah dia pesan, kuatkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu, itu pesan. Yang kedua, ayat yang ke-7, Tuhan ngomong lagi, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Yang kedua, kalau tadi cuma pesan, yang kedua ayat ini untuk mengingatkan kembali. Amin. Amin. Jadi yang kedua, saudara, bukan cuma pesan, hati-hati loh ya, hati-hati. Yang kedua, saudara, oh ya, Bu lali loh ya, hati-hati. Sekali lagi hati-hati, ojo banter-banter, jangan ngebut dan sebagainya. Itu yang kedua, mengingatkan. Terus yang ketiga ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi yang ketiga, saudara, apa tadi? Yang pertama tadi pesan, yang kedua mengingatkan, diingatkan kembali. Yang ketiga, saudara sudah baca tadi, ngerti enggak kira-kira? Halo? Yang ketiga, ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa jawab, nanti pulang saya kasih hadiah. Pulang dari tempat ini gratis. Apa? Jangan tawar hati. Ya, terus apa lagi? Iman kita. Terus, saudara, kita sudah baca loh ya. Kalau baca firman itu pelan-pelan, dibaca supaya ngerti. Ayo, kita lihat kembali. 1, 2, 3, kita baca ya. 1, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi apa yang ketiga? Perintah. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu. Jadi yang ketiga, yang pertama cuma pesan, yang kedua mengingatkan, yang terakhir perintah. Perintah itu bisa dibantah enggak? Enggak bisa. Jadi yang ketiga, perintah itu kita harus lakukan. Amin. Amin. Kalau pesen, saudara masih iya, masuk kanan keluar kiri. Kalau diingatkan, yo, wis eling-eling. Nah, biasanya gitu. Anak-anak kalau diingatkan, ya mi, wis eling-eling. Ingat-ingat. Yang ketiga, perintah, kamu harus hati-hati. Harus dijalankan. Amin. Amin. Jadi saudara, firman ini dikatakan 3 kali. Itu pasti ada rencana yang indah. Ini sangat penting yang harus kita lakukan. Amin. Amin. Jadi saudara, pada pagi hari ini kita benar-benar, saudara dan saya, perintah Tuhan bukan cuma pesen tok, bukan Tuhan mengingatkan tok, tapi yang ketiga perintah Tuhan harus kita lakukan.
kuatkan dan teguhkan hatimu. Kadangkala kita menghadapi kesulitan, kita tidak kuat. Menghadapi kesulitan kita goyah, tidak bisa teguh. Dan saudara, di sini dikatakan, kenapa kok kuatkan dulu terus teguhkan hatimu? Karena apa? Kita kuat dulu, baru kita bisa teguh. Kita bisa kokoh. Amin. Amin. Jadi saudara, pada pagi hari ini, Tuhan pesankan, saudara dan saya kuat. Baru kita teguh, kokoh, tidak tergoyahkan. Karena apa saudara? Karena itu perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Dan yang tadi sudah kita dua hal ini. Yang terakhir dikatakan tadi sudah dijawab. Jangan kecut dan tawar hati. Saudara, kecut itu ya apa ya saudara? Kecut itu apa ya? Enggak, kalau muka kecut itu ya apa ya saudara? Saya pengen tahu, muka kecut itu ya apa? Kenapa kok bisa dikatakan kecut? Muka kecut. Hah? Enggak enak. Perasaan enggak enak. Saudara, kecut. Biasanya orang kalau kekecutan itu ya apa saudara? Benar enggak? Benar enggak? Lah kalau saudara kekecutan, saudara kecut hatimu, wajahnya itu loh enggak enak. Tadi dikatakan wajahnya enggak enak, terus mercing terus saudara. Ya, dan saudara, orang kalau tawar hati itu kayak enggak terasa apa-apa. Firman masuk enggak kerasa apa-apa. Hadirat Tuhan masuk enggak kerasa apa-apa. Benar? Benar saudara? Saya berapa hari yang lalu sudah saya saksikan di PD Sungai Yordan. Tiap pagi saya doakan seseorang. Tiap pagi. Selama 2 tahun, 3 tahun. Orang ini terus saya dukung doa. Dia sampai sudah pernah saya saksikan. Mau bunuh diri, mau apa. Tawar hati. Kecut, saudara. Mukanya karena enggak bisa dilihat orang. Saya ajak doa terus. Saya ajak doa terus. Saya ajak doa terus. Ya, saudara, pekerjaan dia ini pekerjaan yang besar. Vakum. Karena pandemi vakum, berhenti total. Dan tidak mungkin ada proyek yang masuk. Saudara, setelah kita doa. Kira-kira 2 minggu yang lalu. Tidak sampai sebulan pokoknya. Tiba-tiba orderan besar masuk 2. Saudara, masuk 2. Setelah itu, Cik Melan, aduh kamsia Cik Melan, terima kasih. Oh terima kasih sama saya, terima kasih sama Tuhan. Iya, selain Tuhan juga Cik Melan katanya. Saudara, buru-buru dia. Saya dapat order 2 besar Cik Melan, luar biasa Tuhan kita dari dulu. Tuhan kita luar biasa, amin. Dan kemarin dulu saya dapat telepon lagi saudara. Doa pagi bersama, ayo Cik Melan doa lagi. Saya mau ngomong sama Cik Melan, saya dapat orderan baru lagi 1 besar saudara. Amin, amin. Saudara, masa sulit apapun Tuhan sanggup mengirimkan berkat bagi saudara dan saya. Amin. Sorry saudara, jangan takut dipikir nanti saya marah. Saya enggak marah. Saya kalau ngomong kalau keras harus keras, saudara. Karena apa? Luar biasa Tuhan kita itu. Saya sampai nangis sama dia doa pagi, saya bersyukur. Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau sudah menjawab doa kami Tuhan. 3 orderan besar. Dan dia bilang, Tuhan, terima kasih. Dia sampai nangis dan henti-hentinya. Dan saudara, kami sangat bersyukur. Yang satu, yang sakit kanker, Tuhan sudah sembuhkan. Hanya melalui obat-obatan herbal, saudara. Tuhan sembuhkan. Karena itu saudara, ayo tetap adakan mezbah. Tetap adakan hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan dia akan bertindak untuk menolong kita semuanya. Amin. Di masa sulit seperti ini, ayo dirikan mezbah. Itu merupakan satu persiapan kita untuk menghadapinya. Yang kedua, setelah saudara dan saya mengadakan hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang kedua, pergunakan senjata Allah.
untuk melawan. Ya saudara, itu yang bisa kita lakukan, bersiaplah. Dan yang kedua saudara, tadi sudah dikatakan pesannya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dia ingatkan kita, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan yang ketiga, sudahkah kuperintahkan kepadamu. Itu satu perintah yang tidak bisa ditawar. Maka kita semua, saudara dan saya, akan kuat dan akan kokoh menghadapi ini semua. Badai sebesar apapun, kita kuat untuk menghadapinya. Karena Yesus sudah mempersiapkan dan sudah memberikan senjata kepada kita. Amin. Jangan sampai saudara dan saya menghadapi masalah persoalan ini. Saudara, jangan kecut dan tawar hati. Kalau orang tawar hati dikatakan dalam firman, maka kecillah kekuatanmu. Amin. Karena itu mungkin siang hari ini atau pagi hari ini saudara dan saya mengalami badai yang berat, mengalami masa sulit. Saudara, pegang firman Tuhan ini. Ada satu rahasia yang sudah Tuhan berikan kepada kita semuanya pada siang hari ini. Amin. Mari saya minta musik, song leader dan singer. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita pujikan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Dan aku akan melakukannya. Aku mengasihi Engkau Yesus. Dan aku melakukan perintah-Mu. Aku melakukan firman-Mu pada siang hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kurangkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saya minta semua bangkit berdiri, pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Pujikan dengan sungguh-sungguh saudara. Dengan segenap jiwaku, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu tujuan saudara. Saya minta saudara, sementara musik memujikan pujian ini, saudara katakan dengan sungguh-sungguh, aku mengasihi Engkau Yesus. Katakan sungguh-sungguh karena Dia ada di tengah-tengah kita. Oh Yesus, saya minta semua sungguh-sungguh katakan ini kepada Tuhan.
dengan segenap jiwaku ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi katakan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Tuhan mau Engkau mengatakan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatiku. Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Katakan, ku renungkan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, ku renungkan firman-Mu. Oh Yesus, terima kasih. Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Yesus, terima kasih Tuhan. Saudara, pada saat ini kita berkata, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, dan aku akan melakukannya. Saudara, mungkin ada yang mengalami masa sulit, saudara. Saudara boleh angkat tangan dan nanti saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk mendoakan kalian yang menghadapi masa sulit saat ini. Saudara boleh angkat tangan, tidak usah noleh kanan kiri. Saudara boleh angkat tangan di hadapan Tuhan pada siang hari ini. Tetap katakan, ku renungkan Tuhan. Ya Tuhan, tolong Yesus, semua Tuhan yang mengangkat tangan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Mereka menghadapi masa sulit saat ini. Tolong ya Bapa, tolong mereka ya Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan,
Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Firman-Mu sudah hamba sampaikan Tuhan. Tinggal kami serahkan jemaat semua ke dalam tangan-Mu. Dan jemaat yang menghadapi masa sulit ini, biarlah firman-Mu merupakan satu jawaban di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan semuanya ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Mari. Ya, semua diberkati Tuhan. Amin, puji Tuhan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Melan Hartono yang sudah melayani di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Ya, maaf Bapak Ibu, tadi saya melayani di Gereja Bethel Indonesia Pucang Sawit karena saya sebagai pembina gereja itu, tapi online Bapak Ibu ya. Karena mimpin perjamuan ya, perjamuan di sana. Dan kita akan perjamuan minggu depan ya untuk kita bisa lakukan. Dan puji Tuhan, saya juga bersyukur ya Tuhan izinkan saya sebetulnya masuk bulan Juli itu bulan yang menurut saya ini rodok pusing saudara. Kenapa? Banyak kegiatan dan banyak pengeluaran dan Tuhan izinkan ya. Walaupun ya mobilnya masih di bengkel, Tuhan siapkan semuanya. Tapi betul-betul kemarin itu saya posisi ya mau jemput istri saya nggak bisa ya. Sampai minta tolong ya Pak Didi untuk bantu. Ayo antar saya ke Tulungagung. Dan di situ kemarin itu saya harus menghadiri Zoom diskusi umum pemberdayaan para hamba Tuhan ya untuk bagaimana menyikapi seorang hamba Tuhan untuk merubah paradigma. Tidak hanya Pak Pendeta itu modelnya begini, maaf ya. Kadang-kadang pendeta seolah-olah dibilang jaluan begitu ya, maaf ya. Makanya saya tidak pernah maksa-maksa Bapak Ibu ngasih perpuluhan, tapi percayalah ketika engkau melakukan itu dengan hatimu, engkau belajar setia sama Tuhan begitu ya. Jadi bagaimana gereja itu bisa mandiri ya, bisa bergerak dengan situasi keadaan seperti ini. Makanya ada dua narasumber, satu Pak Michael Christian dari Gibeon ya, dengan situasi kondisi kayak begini gerejanya malah pesat saudara. Dia lakukan dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Yang kedua Pak Hendrianto yang kemarin itu, bagaimana dia seorang hamba Tuhan yang punya hati misi untuk menolong. Ini luar biasa, ini kapan nanti saya undang ya. Dari seorang manajer produksi bisa jadi direkturnya, lah luar biasa. Imannya gede saudara. Saya masih ingat itu teman kuliah saya. Dia bilang, saya pingin yang punya pabrik ini. Oh iya dah, Tuhan izinkan. Dalam waktu kurang lebih 5 tahun, 6 tahun. Bosnya bangkrut. Dia yang kerja itu selama ini disimpan. Dia akhirnya bilang sama bosnya, wis gini, tak suntik dana 80, kalau enggak salah 80, 20 kalau enggak. Dia jadi bosnya sekarang. Jadi yang bosnya itu tetap dia yang menjalankan, dia ngawasi, dia sambil pelayanan, sambil buka untuk membantu para hamba Tuhan. Luar biasa ya. Kadang-kadang Tuhan itu ya di luar nalar ya. Banyak hal ya yang Tuhan mau lakukan gitu. Jadi paradigma itu sedang kami share ya. Bahkan ketika setelah itu saya harus ngawal diklat pejabat GBI. Pembicaranya dari Jakarta, dari Pak Purin Marbum dan Pak Asigor Sitanggang yang kemarin bikin seminar hermeneutik Pentakosta. Itu mulai jam 9 sampai setengah 6 sore. Nungguin Zoom gitu ya, barengi ngomongi, jadi pembuka, bahkan menyimpulkan begitu ya. Di situ. Dilanjut lagi rapat api sejatim yang nantinya juga akan bergerak bersama-sama selain memberdayakan ekonomi. Nanti dukung doakan nanti H2O jadi pilot project ya. Bagaimana nanti bagi yang ya nanti saya akan bagi minggu depan
Apa-apa yang nanti mungkin kita bisa lakukan. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan ya. Mungkin ada proyek. Ini yang ada proyek itu satu, nanem yang nanti ada pembelinya untuk diekspor. Yang kedua, bagaimana jualan bakso sak rombongi disiapin. Haleluya, itu pilot project, dana dari luar negeri. Bahkan dari anggota DPRD. Bahkan kita sekarang ini juga ada lomba cipta lagu rohani berwawasan kebangsaan bagi yang punya talenta nulis-nulis lagu, ya kan? Ayo. Jadi itu juga mendoakan Indonesia supaya mengalami pemulihan, memperebutkan hadiah dan trofi ketua DPRD Jatim. Siapa kita bisa ngadain kayak begitu ya? Tuhan itu luar biasa. Bahkan ada banyak hal yang Tuhan percayakan nanti. Bulan Oktober kita akan bisa jejaring sama wali kota, memperebutkan trofi dan hadiah piala wali kota. Juga mungkin modelnya sama, menciptakan lagu berwawasan kebangsaan. Lagunya apa? Lagu rohani, berdoa Indonesia gitu ya. Saya sudah siapin satu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu, bagi kebesaran-Mu, pulihkanlah bangsa dan negeri kami. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu, bagi kebesaran-Mu, Indonesia jaya. Itu harapannya ya. Ini contoh refnya, ngarepi aku lali. Nyipta-nyiptakno dhewe lali-lali dhewe depane saudara. Ya, sik nanti tak cari dhisik. Ya, jadi kayak begitu Bapak Ibu ya. Ayo bersemangat, memang kita lihat tidak tambah baik. Tapi ingat baik-baik, Tuhan akan selalu menyertai anak-anaknya. Jadi tidak perlu takut, dekat sama Tuhan, pasti ada jalan keluar. Ya, siaran hari ini, ya apa yang kita lakukan untuk dalam ibadah kita ada di Facebook Rumah Pemulihan, di Instagram Rumah Pemulihan H2O, juga bisa dilihat di YouTube ya. Nanti dalam minggu ini kameranya kita mau lihat apakah sudah bisa diambil, betul-betul sudah diservis sehingga kita bisa nanti YouTube-nya online ya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu bagi yang ingin memberikan persembahan ada kotak di belakang ya. Bisa memberikan termasuk di rekening ada di GBI House of Healing BCA maupun di BRI ya. Jadi ini yang saya sampaikan juga nanti sore pembicaranya adalah Bapak Pastor Tatema Gea ya dari GBDI. Ya, minggu depan kita akan dilayani oleh Pak Boas dari BOS Ministry, Blessing of the Spirit Ministry. Kalau sorenya kita akan dilayani oleh Pak Peter ya, dari PD 2 in 1. Ini salah satu juga jejaring di mana kita biasanya saling muter tugas pelayanan keliling ya, muter-muter antar gereja untuk bisa memberkati, bersinergi satu sama lain ya. Oke, mari kita bangkit berdiri ya. Oh, muter film ya, ada KKR anak Bapak Ibu, duduk dulu. Bagi Bapak Ibu yang punya anak-anak, ini ada KKR tanggal 30 ya. Nanti kumpul di sini ya, jam 2 bisa nanti bersama-sama di CW, di Putra World. Shalom adik-adik, siapa sih superhero favorit kamu? Pastinya Yesus dong, superhero favorit kita semua. Yuk ikutan KKR Anak BPA GBI Surabaya, Jesus is my superhero. Catat tanggalnya ya, Sabtu 30 Juli 2022, jam 3 sore. Bertempat di New Life Ballroom, Ciputra World Mall 2, lantai 4. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Kak Ella di nomor 0857 0760 2149. See you adik-adik. Ini anak-anaknya pada acara boleh pakai baju superhero ya. Jadi pakai baju Superman,
Batman gitu ya, Spiderman ya. Asal jangan pakai bajunya si Buddha dari gua hantu. Iya, bawa tongkat tuh, iya, atau huluk cuma cekoloran tok ya kan gitu, repot ya. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita akan bacakan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Dan kepada Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang benar dari Allah yang benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari sorga bagi kita manusia dan bagi keselamatan kita. Dan ia dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan dari perawan Maria, sehingga menjadi manusia. Ia disalibkan bagi kita pada pemerintahan Pontius Pilatus. Ia mati di dalam penderitaan dan dikuburkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa, dan ia akan kembali dengan kemuliaan, mengadili orang yang hidup dan yang mati, dan kerajaannya tidak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan yang memberi hidup, yang berasal dari Bapa, yang bersama Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percayakan gereja yang satu, kudus, am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan dan penghapusan dosa. Aku percaya dan menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang yang kekal. Amin. Ini kami Tuhan, ini hidup kami, jadikan alat-Mu untuk kemuliaan-Mu, menjadi pribadi yang sehat dan cerdas, sampai Engkau datang. Ini kami Tuhan, ini hidup kami, jadikan alat-Mu menjadi pribadi yang sehat dan cerdas. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Berkemuliaan buat Allah kita. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau sudah pimpin ibadah kami dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan diagungkan. Dan sebelum kami berpisah, kami mau menaikkan doa syafaat kami untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Tuhan, pulihkan bangsa kami. Biarlah kuasa kasih Tuhan dinyatakan untuk negeri kami. Terutama ya Tuhan dari eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Pakai mereka untuk bisa bersinergi, untuk bersama-sama untuk rakyat Indonesia. Jauhkan mereka dari mental radikalis yang hendak merubah Pancasila. Kuasa kasih-Mu Tuhan menjamah hati mereka. Mengingatkan, menyadarkan walaupun ada hal oknum-oknum yang lain yang hendak merubah. Tapi kami percaya Engkau Allah yang besar yang sanggup menahan semuanya. Karena Engkau Allah yang mengasihi Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang dalam minggu-minggu ini mereka juga melakukan aktivitas ibadah mereka. Tuhan berkati pelayanan mereka, kehidupan rumah tangga mereka, juga pekerjaan mereka.